Kalau hujan banjir. Orang yang kedua. Kemarin pelanjut ini dia nggak bilang banjir. Nah, ini nggak tahu lagi kemarin kalau bilang. Nggak dibiarkan aja, jadi kok aja hujan kita banjir. Pertama, kedua lagi. Kedua lagi Pak, Pak Budi. Ini yang tamu-tamu hilang banyak kali. Udah hilang barang kita lapor. Orangnya nggak dapat. Ini barang disimpan di mana? Di Dokok. Tapi ada maling? Ada. Ada, banyak. Ada maling ya. Tapi udah berapa kali udah dilapor pada kreasi orang ini. Baru deh. Maling, banjir. Nah, rancang aja Pak Ari. Banjir lah itu. Terima kasih kawan-kawan ya. Sore Pak Dirut, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kelapangan waktu, sekaligus ucapan selamat sebagai Dirut maupun direksi baru di perusahaan umum daerah PD Pasar ya, Kota Medan. Aku sangat terkesan sama Bapak karena pemberitaan Bapak kan sangat viral. Ya kita kan. Saya DPRD Sumatera Utara dari Dapil Medan kan. Tentunya tadi kawan-kawan dari pedagang juga banyak mendukung saya. Jadi aktivitas saya, salah satu hobi saya Pak keluar masuk pasar Pak. Dari kecil memang hobi saya lihat ikan di pasar, lihat jualan-jualan macam-macam. Dan tadi saya ke keliling-keliling. Kondisi terkini melihat agak prihatin lah ya, kesian. Pasar itu memang harus dicari upaya-upaya sama terobosan-terobosan baru Pak. Tadi mau ngomong sama Pak Adi, apalah upaya kita mendongkrak supaya orang bergairah ke pasar kan, menggerakkan pasar kan menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi saya terus saja Pak ya sekaligus ya. Jadi saya sebelum DPR Sumatera Utara, saya kan anggota DPR Sidimpuan Pak. Waktu Pak Jokowi jadi wali kota, saya sudah 2 kali, 3 kali lah diundang ke sana. Kebetulan Pak Teguh yang wakil wali kota sekarang itu teman saya. Jadi beliau waktu itu ketua DPR. Jadi saya mungkin punya sedikit pandangan aja waktu itu ketika pencalonan Pak Bobi saya sudah sampaikan. Mengelola pasar itu saya paling menarik itu di Solo Pak Solo, Pak Dirut. Berkenan nanti orang Bapak jalan-jalan ke Solo. Ke Solo ya. Itu saran saya. Karena yang saya ketahui cara pengelolaan pasar itu yang paling efektif dan selalu saya dorong, kawan-kawan saya dorong buat koperasi di masing-masing pasar
untuk mengurangi biaya operasional. Kalau sekarang yang ngutip-ngutip kebersihan dan lain sebagainya siapa, Pak? Kalau Di pasar-pasar kebersihan dari beli pasar, yang mengutip uang kebersihan beli pasar. jadi pasar, keamanan juga semua. Ada keamanan juga, ada di pasar, ada pihak ketiga. Jadi saya hanya kasih ide aja, tapi nanti silakan aja ya, ini hanya masukan aja, bukan menggurui ini. Karena Pak Suharno nak mungkin saya gurui. Beliau pelaku aktif sejak muda, dan saya juga keluarga dari pedagang juga, Pak. Iya. Dan kami punya kios di pasar dulu. Jadi kalau bicara tentang pasar, ya memang udah apa kita lah, roh kita di situ. Jadi cerita tentang pasar tradisional di Solo, mereka itu membuat koperasi, Pak. Dan bahkan secara teknis pasar itu kan ada yang basah, yang kering. Biasanya kalau nggak dibuat dua koperasi atau satu dibagi unit-unit. Nanti tanggung jawab masing-masing. Kan ketika pasar itu banyak maling, kotor, kan, maling, jorok, dan yang lain-lain lah ya, faktor keamanan. Dipercayakan aja sama kelompok itu sendiri. Mereka buat sendiri kooperasinya, mereka yang jaga mereka. Jadi di pasar di mana fungsinya? Datang jalan-jalan ambil store. Nah, itu yang gue dengar di Solo ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Itu nanti orang bapak lah. Itu sekedar informasi aja Pak Dirut dan kawan-kawan ya. Kalau berkenan silakanlah ke Solo dan beberapa pasar tradisional. Ya. Biar ada masukan Ya, untuk memajukan Medan ini. Kendala sekarang di pusat pasar itu kalau banjir, hujan dikit ya, terus banjir. Tadi saya ke sana kan banyak pedagang ikan hasil itu konstituen saya. Jadi keluhan mereka di samping itu ada maling, faktor keamanan. Itu gampang itu, CCTV aja yang obatnya itu. CCTV sama efek jerah kan. Nah itu aja keluhannya Pak Dirut. Ini Pak Dirut, melanjuti yang kemarin yang kita apakan audiensi kita dari PTKTS ini, kan? Ini sejen kita sudah diapakan konsep sini. Jin, biar saya Jin dulu yang ngomong sama Pak Dirut. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Ini artinya begini Pak Dirut, kami ini ya kembali datang ke sini melanjutkan audiensi kemarin bersama dengan beliau Pak dari Dewan Provinsi sebagai selaku pembina penasihat kami. Dari hasil pertemuan kita kemarin, kami sebagai pedagang pengurus ini Pak selalu ditanyakan oleh anggota, gimana, apanya realisasinya, apa peluangnya, dari mana progresnya, karena memang ya terus terang aja, ya kita nggak nyalahkan ya, memang kondisi ekonomi secara nasional ya, tapi bagaimanapun pedagang ini butuh makan juga tiap hari, nah, butuh makan, jadi bagaimana seperti kata beliau tadi, bagaimana supaya masyarakat itu ini tertarik atau kembali belanja ke pasar, supaya ekonomi itu di pasar itu hidup, gitu. Jadi kalau dibiarkan ini terus menerus, saya yakin ini tahun ini kayaknya semakin, mungkin tahun depan akan lebih parah lagi nih Pak situasinya ini. Kalau saya perhatikan ya, akan lebih parah. Bisa iya dan bisa tidak. Kalau saya perhatikan lah, karena pengalaman saya dari tahun ke tahun semakin parah Pak. Tahun ini sangat parah. Jadi ya kami berharap dengan adanya direksi yang baru di pasar memberikan perhatian yang penuh bagaimana supaya masyarakat Kota Medan, ya khususnya masyarakat Sumatera Utara, bahkan Aceh, Riau yang dulunya belanja ke pusat pasar ini bisa bergerak kembali. Tentu bisa itu dari kondisi pasar ya, infrastrukturnya, sarana akses keluar masuk, ya, di dalam dan di luar gedung yang mohon diperhatikan gitu sehingga pengunjung itu merasa nyaman. Ya, kenyamanan lah ya. Iya, jadi tertarik gitu. Kadang kita mau parkir aja susah Pak. Jangankan pengunjung pedagang susah parkir karena parkir itu di sekeliling trotoar itu, sekeliling gedung, di pinggir-pinggir itu. Iya, jadi tolonglah ya Bapak Direksi baru tolong diperhatikan bagaimana supaya bergairah kembali pusat pasar itu sebagai ikon
pasar terbesar di Sumatera Utara, bahkan ke Sumatera Utara lagi, termasuk Riau, Aceh, Sumatera Barat. Jadi karena kami setiap hari tanyakan ke pedagang. Memang kemarin dampak dari Bapak sidak kemarin ya ke pasar jam 3 pagi saya dengar ya, sidak dampaknya sangat luar biasa. Itu saya sangat setuju Pak. Dan itu juga terjadi gesekan kami di lapangan. Yang adanya pedagang, sebenarnya bilang pedagang liar enggak juga, pedagang resmi yang berjualan di luar. Ya, dari truk jualan di luar, ekspektasi dikasih lampu penerangan, yang retribusinya atau kemana. Nah, jadi akibatnya seolah-olah kami mengadukan masalah, seolah-olah ada lampu-lampu liar itu kan. Nah, padahal Bapak sendiri menyaksikan sendiri. Jadi kami terjadi gesekan. Jadi mohon ya jajaran Bapak di lapangan juga, khususnya di pusat pasar, supaya inilah betul-betul bisa bekerja sama dengan kami organisasi yang resmi di sana. Bukan kalau SPSI Pak, kan dia kan pekerja ini bongkar muat. Yang punya retribusi kepada PD Pasar Kota Medan kan pedagang Pak, bukan SPSI Pak. SPSI itu hanya kantong mereka, nggak ada retribusi mereka kepada PD Pasar maupun Kota Medan. Yang punya retribusi pedagang sendiri. Jadi tolong Pak itu dibenahi bagaimana keberadaan SPSI itu dengan pihak pengelola lah ya, dengan PD Pasar itu. Ya, jangan seperti artinya terjadi saling ini kolusi lah kalau aku bilang ya, tanda tanya gitu, supaya kami pedagang ini jangan jadi korban gitu. Iya seperti tadi itu, gara-gara lampu itu diputus, gara-gara Bapak sidak kemarin, kami terjadi gesekan di lapangan. Jadi agar itulah salah satunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat Rasma, salam Martin, Pak Dirut, Pak Dirut, dan terkhusus Pak Dewan langsung turun kemari. Kami sangat bangga sebagai direksi baru Pak Dewan mau turun di kantor PD Pasar ya. Ini tamu istimewa ini sebenarnya. Dan kawan-kawan juga dari P3SU. Terima kasih atas sore hari ini Pak. Menjalankan memang masalah di pusat pasar kemarin itu memang audiensi dari abang kita. Ya. Siapa? Pak Manulang. Laporan di sana banyak pungli. Kalau nggak dilaporin juga saya nggak tahu juga Pak. Jadi kalau Bapak kena imbasnya, ya memang karena dari laporan tadi gitu kan. Kalau nggak dilaporin pasti Bapak nggak kena imbas kan gitu kan. Karena laporan dari Bapak itu sana banyak pungli. Akhirnya kami jam 3 pagi terjun Pak ke sana. Dari jam 11 kami sidak di Pajak Lauci, pulang setengah 3 langsung kita ke pusat pasar. Kita pulang jam setengah 6 pagi akhirnya. Jadi di jam 4 pagi itu Pak kami putus Pak Dewan harus dengan listrik. Karena kita lihat pedagang yang di dalam itu pada keluar semua. Di depan dekat ini ya mobil bongkar barang. Kita tanya sama pedagang, rupanya mereka punya tempat di dalam. Artinya yang di dalam itu punya jadi cemburu kan, cemburu saja. Kenapa mereka bisa jualan di luar? Kan gitu. Artinya apa kalau mereka di luar berarti PAD kita nggak bisa masuk. Maka itu kita mereka suruh masuk ke dalam supaya ada PAD kita dan kawan-kawan di dalam juga semuanya sama-sama merasakan. Jadi jangan ada kesenjangan inilah antara kita pedagang kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita telusurin arus listrik itu. Dari kabel ternyata mereka ngambil arus di punya kita Pak Dewan, di meteran kita. Kita kerugian tiap ratusan juta dengan curian-curian arus. Akhirnya kita putus. Kita putus. Karena apa? SPSI yang motif kita yang nyalurkan dengan gratis, yang nggak cocok juga kan Pak Dewan kan? Hukum itu Pak. Iya kan? Kita putus. Akhirnya. Hukum itu Pak. Putus. Kalau mereka mau cari rezeki silakan, tapi pakai aturan dan sistem. Mau buat meteran kah ataupun koordinasi sama PD Pasar, gimana retribusinya kan gitu kan Pak Dewan. Jangan ambil arus gitu aja kalau kita yang punya rumah kok orang lain yang kenyang di sini kan gitu kan Pak Dewan. Ini kita putus, jadi gelap lah. Terus besok kita kasih sama tim teknisi suruh masang lampu penerangan supaya bongkar barang itu tidak gelap. Kan itu bukan berarti untuk mereka untuk jualan di situ tuh. Kutip hasilnya itu Pak. Jadi itu kita langsung tidak lanjuti. Jadi kok itu kena imbas sama Bapak ya karena dari laporan itu juga. Kalau nggak mungkin kena imbas. Dan tapi itu artinya bukan jadi masalah besar ya. Masalah strategi keamanan bisa yang semua diatasi ini kan gitu. Tinggal tergantung kita di lapangan untuk menyikapinya kan gitu kan.
Terus masalah memang pedagang-pedagang kaki lima ini, pedagang memang ini Pak banyak menjamur. Pedagang ini sifatnya kalau dikasih tempat di sini Pak, besok dia mau lagi kemari. Iya. Besok ini mari-mari, itulah sifat pedagang. Jadi pedagang ini kadang juga nggak ada aturannya juga Pak, mohon maaf saya juga pedagang. Iya, betul. Gitu. Jadi maunya pedagang juga harus sadar diri juga kan. Tidak ada tempat udahlah gitu, jangan maju-maju akhirnya terganggu lah pedagang-pedagang di dalam toko, emperan-emperan itu jadi pedagang kaki lima. Kan begitu kan Pak Dewan? Saya juga pedagang juga sampai sekarang pun masih jualan. Gitu. Jadi bagaimana merasakan pedagang itu sulit saya pun udah tahu, udah paham betul lah. Iya, sakit ya. Iya, sifat pedagang itu Pak, jujur kalau dikasih tempat sedikit, dibiarin bisa maju lagi dia. Itu bisa maju lagi, itulah kepuasan itu tidak ada gitu. Jadi memang ya itu harus pelan-pelan lah kita untuk mengapakan pedagang ini ya nggak boleh juga berusaha kan ya istilahnya kan, harus persuasi, kita kasih masukan, kita kasih pandangan supaya mereka itu ikut aturan sistem. Itu yang sebenarnya Dewan. Jadi intinya kita baru 1 bulan ini ya kita memang teori sidak, artinya kita membaca situasi dan itu akan kita rapat sama jajaran direksi dan jajaran pemerintahan, akan kita kaji temuan-temuan itu yang dilakukan. Karena kita masih 1 bulan, masih sumber jagung kan? Masih sumber jagung. Jadi semua itu harus butuh kajian. Semua itu kita juga harus koordinasi, OPD, badan pengawas, kan gitu kan Pak Dewan ya. Membuat ini harus kita kaji lagi, nggak sembarangan langsung kita bangun, harus ini semua itu butuh kajian. Mungkin itu aja dari saya, mungkin ada tambahan Pak Niro ini orang senior di Gede Pasar ya, sebelum direksi pun udah memang di Gede Pasar Pak Dewan ya kan itu, mungkin bisa menyautinnya. Sebelumnya saya kasih sedikit, nah, kalau langkah taktis seperti tadi yang masalah banjir, ada nggak upaya Pak? Langkah taktis. Kalau itu kan banjir, kemarin kita udah ini juga ya, gotong royong, kita suratin juga ke PU lah ya, ke PU supaya itu donasi memang betul-betul ini dibersihkan. Kadang juga memang pedagang ini Pak, kalau di trotoar nanti digusur mereka nggak mau, itu juga penyakit pedagang ini gitu Pak. Harus kerjasama. Iya, banyak loh pedagang kita seperti nanti di Pasar Akik, di Pasar Sekambi, pada itu tersumbat saluran itu. PU itu mengerjakan nggak bisa karena mereka nggak mau pindah. Itu ada pedagang kita sendiri Pak, memang yang ini Pak Dewa. Iya. Jangan nyalakan kita, tapi ya kita juga pedagang harus ngerti loh, harus maklum itu. Gitu. Banyak yang terjadi seperti di lapangan. Gitu. Mau dibagusin mereka nggak mau, ya. Padahal itu banjir. Iya, nanti disalahkan pemerintah. Iya betul. Yang disalahkan pemerintah, yang disalahkan. Banyak terjadi situ. Seperti di Sekamping itu. Yakin gitu juga kan, dari dulu mau digusur, mau dikorek, mau diaspal nggak bisa karena pedagangnya tidak. Dan ini juga memang pelan-pelan harus kita cari solusi, di mana mereka akan kita pindahkan, kemudian kita ganti tempat mereka, lokasinya itu ya sebenarnya. Artinya semua ini harus berkolaborasi lah, baik dari pedagang, dari pasar, instansi kan gitu ya. Ini ada tambahan Pak Diro, baik. Pak Diro yang lebih. Terima kasih dan kami hormati Pak Yus saat itu khusus Bapak Anggota DPR tugas 1 ini selalu kami sampaikan, termasuk juga rekan-rekan sekalian di pasar. Pak Wadi, di pasar ini kelihatannya sepertinya seksi. Kenapa? Berbagai instansi pemerintah, termasuk eksternal dan internal kita sendiri, banyak yang memberikan perhatian, termasuk support sama kita para direksi bagaimana PUDT di Pasar Kota Medan ini bisa lebih baik ke depan. Bahkan semalam kita agak terkejut, organisasi GP Ansor pun audiensi kepada kita untuk memberikan dukungan. Inilah satu-satu bukti bahwa memang kita di pasar ini tidak berdiri sendiri, tapi rupanya banyak yang mendukung. Bahkan ini kita lihat yang salah satunya adalah P3TSU yang merupakan pembinanya adalah merupakan anggota DPR tingkat 1, sehingga apabila ada hal-hal yang nanti memang perlu ada kerjasama antara tingkat 2 dengan tingkat 1 mengenai para pedagang, ini sudah bisa bersinergi, bisa berbisodingkan satu sama lain, sehingga percepatan yang kita inginkan bisa terlaksana. Mungkin salah satu contoh
termasuk ya progres kerja kita ya Pak Dewan, apa yang disampaikan para pedagang keluhan tentang para pedagang ikan yang ada di Jalan Veteran itu sudah kita tindak lanjuti dan sudah kita buat surat. Sekarang sudah kita layangkan ke Satpol PP. Mungkin kita tinggal menunggu, artinya kenapa? Leader untuk pelaksana dan penegak perda itu adalah Satpol PP. Tapi kalau tadi mungkin yang di dalam seperti pedagang PK5 kita ikan yang di trotoar, kita dibongkar muat, kita sebagai tim di pasar yang memang memegang peranan untuk itu, makanya bisa kita laksanakan. Jadi ada batasan-batasan kewenangan daripada wilayah kerja kita. Dan mungkin dalam waktu dekat, apa permohonan kamar mandi di pajak ikan, mungkin dalam waktu dekat lah ya Pak Dir, dalam waktu dekat akan kita realisasikan, tapi masih dengan kajian-kajian. Kenapa? Kita ini sama-sama Pak Anggota Dewan kan paham untuk melakukan segala sesuatu bahwa PD Pasar ini tidak bisa serta-merta melaksanakannya, tapi harus ada apakah yang namanya persetujuan badan pengawas, harus ada anggarannya, harus disetujui. Nah, ini kan tahapan-tahapan, sehingga para kawan-kawan mungkin harus juga memahami tentang itu. Kenapa ada beberapa permohonan itu agak kita katakanlah bukan tidak terpenuhi, tapi agak tertunda sedikit, agak lama dia waktunya menunggu proses. Apabila prosesnya sudah dilaksanakan, kami yakin akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ini satu kerjasama yang cukup baik ya, yang perlu kami secara selama direksi memberikan apresiasi kepada anggota Dewan. Inilah sebenarnya yang perlu dicontoh, bahwa nama saya Rudi Hermanto Pak Rudi Hermanto Arab, artinya bisa dan mau terjun langsung ke lokasi tempat objek pasar dan ke kantor kami ini. Kalau biasanya izin Pak anggota Dewan, biasanya kami yang dipanggil ya. Saya dari dulu memang stylenya gitu Pak. Jadi artinya memang inilah sinergisitas dan memang mungkin dari hubungan emosional para pedagang kita dengan anggota Dewan, sehingga kita juga bisa berkolaborasi lah. Mudah-mudahan DPR, D3SU, PD Pasar bisa bersinergi untuk memajukan usaha daerah pasar Kota Medan khususnya dan Kota Medan pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.